wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan seluruh amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97 pada bagian yang kedua, di mana pada paragraf ini berjudul kedudukan Baitul Haram dan perintah haji. Sudah kita bahas tentang beberapa kalimat dalam pendekatan bahasa di dua ayat ini, kemudian juga tentang latar belakang turunnya dan tafsir wal bayan. Mari kita baca sekali lagi supaya menambah keberkahan majelis kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula wudi'a linnas, dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu Baitullah yang berada di Bakkah atau di Mekkah, mubarakah, yang diberkahi, wa hudalil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Fihi, di dalamnya, ayatun bayyinat, terdapat tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, di antaranya adalah maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminah, dan barang siapa yang memasuki Baitullah itu, maka dia menjadi aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana, ke Baitullah. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam ini. Mari kita lanjutkan tentang pembahasan fikih hukum, fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Ayat pertama menegaskan bahwa Baitul Haram adalah tempat ibadah pertama yang diletakkan oleh Allah Ta'ala, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail. Baitul Haram memiliki berbagai keistimewaan, yaitu terdapat maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah, dan juga bisa diartikan tempat sholatnya Nabi Ibrahim di situ, juga mengandung banyak keberkahan dan kebaikan. Sejak sebelum dibangun pun sudah memberikan keberkahan. Bagaimana kisah saat Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, yaitu Hajar, bersama dengan putranya yang masih kecil Ismail, ketika tidak ada sumber air dimanapun di situ ya. Kemudian pada saat kehausan,
dan hajar mondar-mandir dari Safa ke Marwa 7 kali dan akhirnya menemukan sumber Zam-Zam ya. Itu adalah keberkahan yang pertama-tama diberikan di sekitar sana dan juga mengandung kebaikan ya. Sumber petunjuk bagi umat manusia menjadi pemersatu kaum muslimin, karena Baitul Haram adalah kiblat sholat mereka, tempat yang aman dan sentosa baik di dunia maupun di akhirat bagi siapa yang memasukinya. Aman dan sentosa di dunia karena barang siapa yang memasukinya maka ia tidak boleh dibunuh dan diganggu. Aman dan sentosa ketika di akhirat karena Baitul Haram adalah tempat menunaikan ibadah haji, memuliakannya, menghormati hak-haknya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya aman dari sisi duniawi ataupun ukhrawi. Dari sisi duniawi karena tidak mungkin terganggu siapapun yang berada di dalam Masjidil Haram, dan aman secara ukhrawi dari arti takarrub, pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berangkat ke tanah haram untuk menunaikan ibadah haji ini ya. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tentang hukum wajibnya ibadah haji bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan tidak ada suatu penghalang yang menghalangi untuk sampai ke Baitul Haram. Kewajiban haji hanya 1 kali dalam seumur hidup, dan jika melakukannya lebih dari sekali maka dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat daripada Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, ini adalah hadits qudsi. Allah berfirman, inna abdan sahahtu lahu jismahu. Sesungguhnya barang siapa yang aku karuniakan fisik yang sehat, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah, dan keluasan, kelonggaran dalam hal rizki ma'isyah, tamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafitu ilayya la mahrumun, dan sudah 5 tahun berlalu darinya namun ia tidak datang kepadaku, maksudnya datang ke Baitul Haram untuk menunaikan ibadah haji, maka ia adalah orang yang terhalang dari pahala dan terjauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regulasi atau aturan masing-masing negara berbeda ya. Kalau yang mukim di sana pun juga sama ya, tidak bisa serta-merta setiap tahunnya langsung ya, tetapi harus ada tasrih, harus ada perizinan, prosedur juga ya, kurang lebih ya 5 tahunan, kecuali yang menjadi petugas-petugas haji ya. Dan ini juga diadopsi oleh negara kita. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar 10 tahunan baru bisa mendaftarkan lagi ya. Mungkin nanti ada regulasi lagi, ada wacana-wacana perubahan, hanya sekali saja ya, tidak bisa diulang lagi. Nah, kita tunggu saja ya. Jadi kalau berdasarkan hadis ini berarti di sini ada jeda waktu ya 5 tahunan untuk menunaikan ibadah haji. Adapun kalau umroh ya bisa dilaksanakan setiap waktu ya, setiap saat. Berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, bisa disimpulkan bahwa kewajiban haji bersifat at-tarahi, artinya longgar ya. Tidak harus segera, tidak bersifat spontan, tidak harus langsung. Ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan Al-Qurtubi berkata, ini adalah pendapat yang benar karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj yang termasuk kategori surah Makkiyah, wa antin finnasi bil haji, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, yaitu nakari jalan, mereka akan datang
kepadamu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan mengendarai setiap unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari segenap penjuru dunia yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran yang sudah kita baca tadi, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi dari ayat-ayat inilah disimpulkan bahwasanya haji ini at-tarakhi, ya, berdasarkan dari latar belakang turunnya, bahwa ayat 97 surah Al-Imran ini turun di Madinah pada tahun terjadinya perang Uhud, yaitu pada tahun ketiga Hijriyah. Dan Rasulullah SAW waktu itu tidak langsung menunaikan ibadah haji kecuali pada tahun ke-10 Hijriyah yang disebut haji wada itu, ya. Di dalam sunnah terdapat riwayat-riwayat hadits yang menjelaskan tentang hukum wajib ibadah haji, seperti hadits Dhimam bin Tha'labah As-Sa'di yang datang menemui Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau tentang Islam. Lalu beliau menyebutkan yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun terdapat perbedaan waktu pertemuannya dengan Rasulullah tersebut. Ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan pada tahun ke-7, dan ada yang mengatakan tahun ke-9, ya. Biasalah, ya, dalam hal latar belakang penentuan waktu ini ada perbedaan pendapat, ya. Jadi kalau tadi yang paling cepat turunnya surah Al-Imran 97 ini tahun 3 Hijriyah, kemudian berdasarkan hadis malah lebih molor lagi, bisa tahun ke-5 atau ke-7 malah tahun ke-9, ya. Jadi disinilah pelaksanaan haji oleh Rasulullah sendiri baru pada tahun ke-10 Hijriyah, sehingga disimpulkan oleh para imam madhab tadi bahwasanya kewajiban haji ini adalah alat tarakhi, tidak harus secara langsung. Ibnu Abdul Bar berkata, di antara dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban haji ini bersifat at-tarakhi, bukan bersifat spontan dan langsung, adalah ijma', kesepakatan, konsensus dari para ulama bahwa orang yang telah mampu menunaikan haji namun ia menunda 1 atau 2 tahun atau sebagainya, maka ia tidak dianggap sebagai orang fasik. Dan jikapun ia menunaikan ibadah haji beberapa tahun ke depan lagi dari waktu di mana ia telah memiliki kemampuan, maka berarti ia telah menunaikan kewajiban ibadah haji bagi dirinya. Dalam hal ini menurut seluruh ulama, ia tidak bisa disamakan seperti orang yang menunda sholat sampai keluar dari waktunya, lalu setelah itu ia mengerjakannya, maka sholat yang dikerjakannya ini disebut sebagai sholat qadha, sholat penundaan, karena kewajiban sholat ini adalah alal faur, atau harus segera dilaksanakan, bukan ala tarakhi. Walaupun para ulama lagi membagi, ya, ada wajib itu dari sisi pelaksanaannya, ada mudhayak, ada muwassa'. Mudhayak itu antara pelaksanaan ibadah itu dengan waktu yang tersedia itu pas, ya. Seperti puasa antara subuh sampai maghrib itu berarti mudhayak, ya, pas, ya, sempit. Sedangkan muwassa', ya, seperti sholat ini bisa dilakukan, kita sholat 10 menit tapi waktunya tersedia 1 jam misalnya, ya. Jadi ini longgar, tapi pelaksanaannya adalah harus disegerakan, ya. Juga ia tidak bisa disamakan seperti orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan dikarenakan sakit atau melakukan perjalanan, kemudian setelah itu ia baru mengerjakannya, maka puasa yang dikerjakannya itu disebut puasa qadha, ya. Jadi berbeda-beda masing-masing. Artinya walaupun seseorang punya kemampuan tapi ditunda waktu pelaksanaan haji, bukan haji qadha, tapi tetap haji fardu, ya, yang wajib baginya, walaupun pelaksanaannya mundur beberapa tahun, ya, mungkin karena pertimbangan satu dan lain hal.
Ia juga tidak bisa disamakan seperti orang yang merusak ritual hajinya sehingga tidak sah. Lalu setelah itu ia mengulanginya lagi. Haji yang dilakukannya ini disebut haji qadha. Jika memang para ulama sepakat bahwa orang yang menunda ibadah haji beberapa tahun ke depan lagi dari waktu di mana sebenarnya ia telah memiliki kemampuan, tidak bisa dikatakan bahwa haji yang ia lakukan tersebut merupakan haji qadha, maka berdasarkan hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa kesempatan menunaikan haji bersifat longgar, tidak bersifat spontan, harus langsung pada tahun di mana seseorang telah memiliki kemampuan, ya. Apalagi kalau sekarang ini masa tunggunya semakin waktu semakin lama, ya. Ya kalau reguler ya, mungkin sekitar 35 tahunan ya mungkin ya, kalau di Provinsi Jawa Timur ini, atau bisa lebih. Kalau daerah-daerah provinsi yang kaum musliminnya lebih sedikit ya mungkin lebih cepat ya. Jadi kalau pelaksanaan karena pelanggaran ya, merusak ritual hajinya sehingga tidak sah ya. Beberapa waktu yang lalu saya ziarah haji ya ke salah seorang kawan yang kebetulan memakai haji furoda ya. Kawan-kawannya banyak yang mungkin belum paham ya, sehingga pada saat selesai tahallul awal, mohon maaf ya, selesai tahallul awal itu seolah-olah dianggap sudah terbebas ya, karena sudah ganti pakaian, karena sudah cukur ya, sudah boleh melakukan segala sesuatu yang pada saat ihram itu terlarang. Bahkan ya sampai ada yang jima bergaul ya suami istri. Nah ini karena mungkin ketidakfahaman ya. Jadi kullu syai' halal ya, segala sesuatu halal setelah tahallul awal ilal jima, kecuali jima nggak boleh ya. Jima itu harus menunggu tahallul tsani setelah tawaf ifadah, itu baru boleh. Tawaf ifadah ini kan bisa pada tanggal 10-nya, bisa juga ditakhir setelah hari tasyrik, setelah dia pulang dari Mina itu ya. Ini mungkin mereka belum mengetahui fikih manasik hajinya sehingga tidak tahu ya bahwasanya itu justru bisa merusak ya, bisa membatalkan hajinya ya. Ya mudah-mudahan sudah konsultasi kepada pembimbingnya sehingga ya diberikan solusi lah. Tapi sepengetahuan saya kalau sudah melaksanakan hal seperti itu tidak hanya sekedar dam ya, tapi bisa merusak ibadah hajinya ya. Nah ini harus dibekali dengan ilmu. Iman-iman sudah membayar mahal ya, sudah berkorban tenaga, bahkan yang kemarin kan haji yang fenomenal terakhir kemarin karena jumlah kuota yang meluber ya, sehingga fasilitas dan juga sarana prasarana kurang memadai, makanan juga sering telat. Nah, ini menyebabkan kesabaran yang ekstra ya. Bahkan ada berita salah seorang jamaah haji dari Sidoarjo ya, menuntut kepada Kemenak ganti rugi berapa itu ya? 5M atau berapa itu ya Allah ya. Kok iman-iman temenan ya, dia sudah melaksanakan ibadah hajinya ada tuntut menuntut seperti itu kan, ini dikhawatirkan ya bisa mengganggu kemabruran hajinya kan ya, karena berarti kan tidak ridho ya dengan takdir yang telah dia dapatkan, lepas dari mungkin kesalahan orang, kesalahan manusia ya, itu kan juga tidak terlepas atau tidak bisa dijauhkan dari takdir Rabbani ya, Allahu a'lam. Kemudian berbeda lagi dengan pendapat ulama-ulama yang lainnya. Kalau tadi kan mazhab Syafi'i ya, kalau sekarang mazhab Abu Hanifah dan juga muridnya Abu Yusuf, kemudian mazhab Maliki, menurut salah satu dari dua pendapat yang paling kuat di mazhab tersebut, dan juga mazhab Hambali berpendapat
bahwa haji itu hukumnya wajib secara spontan alal faur, dan langsung di tahun di mana seseorang telah memiliki kemampuan dan terpenuhinya syarat-syarat wajib haji yang lain. Jika ia menundanya beberapa tahun ke depan dari tahun di mana ia sebenarnya telah memiliki kemampuan, maka ia dianggap sebagai orang fasik dan orang yang persaksiannya ditolak karena menunda haji padahal telah memiliki kemampuan dan memenuhi syarat termasuk dosa kecil. Jika hanya melakukannya sekali maka tidak dianggap fasik. Namun jika terus-menerus melakukannya maka ia berarti fasik. Nah, ini satu pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas tadi ya. Hal ini dikarenakan hukum spontan dan langsung dalam hal ini hanya bersifat dhanni. Karena dalil yang dijadikan dasar hukum ini bersifat dhanni seperti yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila, dan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah 196 di surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini dijelaskan tentang perintah untuk menunaikan haji dan umroh, dan sebuah perintah sifatnya adalah al-faur, seketika ya. Dalam kaidah usul dikatakan al-aslu fil amri lil faur. Pada dasarnya setiap perintah itu mengandung konsekuensi segera ditunaikan, kecuali ada qarinah atau ada alasan-alasan tertentu ya. Dalam hal ini mereka juga menggunakan dalil beberapa hadis, diantaranya adalah hujju qabla an la tahujju, tunaikanlah ibadah haji sebelum kalian tidak bisa menunaikannya. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian ada lagi hadis yang sebagian ulama mengatakan dua hadis ini derajatnya dhaif ya. Ta'ajjalu ilal haji ya'nil fariḍah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu alahu. Bersegeralah kalian menunaikan haji, maksudnya adalah haji wajib, karena salah satu dari kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. HR itu riwayat Ahmad ya. Ya mungkin sekarang sudah longgar waktunya, sudah punya uang, segera saja. Bisa jadi tahun depan, tahun berikutnya sudah wafat atau keduluan ada udzur yang lainnya, kita nggak tahu ya. Jadi dianjurkan untuk bersegera. Ada lagi hadis man lam yahbishu maradun aw hajatun dhahirah aw masyaqqatun dhahirah aw sultanun jair falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang tidak menunaikan ibadah haji padahal ia tidak terhalang oleh sakit atau kebutuhan yang tampak atau kepayahan yang tampak atau penguasa yang zalim, maka ia memilih apakah mati dalam keadaan sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani ya. Jadi memang keras konteks ataupun ini ya kalimat daripada dua hadis ini, terutama yang kedua ini ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ini hukum sanadnya dhaif ya. Nah, tapi ini kan tidak berdiri sendiri ya. Ada riwayat-riwayat lain yang juga memberikan dukungan ya. Bisa jadi derajatnya sampai hasan li ghairihi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah walam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang telah memiliki bekal, biaya dan kendaraan yang bisa ia gunakan untuk pergi ke Baitullah, namun ia tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak ada beda bagi dirinya antara mati dalam keadaan sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Wa dzalika annallaha yaqulu fi kitabih, dan hal itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ya. Jadi kata-kata manis tato ilai sabila, siapa yang punya istitoah kemampuan jalan ke sana ini sudah dimiliki oleh si fulan ini, oleh seseorang ini, dan tidak ada halangan, tidak ada udzur, tapi dia belum berangkat ke sana, maka ancamannya di sini kerasaan, yamuta yahudiyan atau nasraniyan ini. Hadis-hadis di atas dan yang lainnya menunjukkan bahwa kewajiban haji bersifat al-faur, harus ketika tatkala telah memiliki kemampuan. Dan orang yang mengakhirkan atau menunda haji dari waktu di mana ia telah memiliki kemampuan, maksudnya padahal ia telah memiliki kemampuan, maka ia terkena ancaman. Hal ini dikarenakan hadis di atas berbunyi man malaka, siapa yang memiliki. Lalu setelah itu disebutkan falam yahujja, ada huruf fa di situ ya, dengan menggunakan fa yang menunjukkan arti at-ta'kid atau berurutan secara langsung tanpa ada pemisah rentang waktu berbeda ya, tentang rentang waktu ya, berbeda dengan summa yang mengandung arti yang sama namun ada rentang waktu. Jadi maksudnya adalah barang siapa yang tidak menunaikan haji ketika ia telah memiliki bekal biaya dan kendaraan tanpa ada pemisah rentang waktu ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Man malaka ini kan kalimat syarat. Siapa yang memiliki bekal, memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan ke Baitullah, walam yahujja, sedangkan dia tidak berhaji ya. Bahkan di sini bukan fa ya, tapi di sini malah wa itu malah mengandung wawu ma'iyah, jadi malah langsung ya, lebih kuat daripada fa ya. Para ulama sepakat bahwa pesan dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait ini bersifat umum, ditujukan kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali anak-anak karena mereka belum masuk kategori mukallaf. Sudah saya sebutkan ya, kenapa di sini Allah tidak mengatakan walillahi 'alal mu'minin atau 'alal muslimin ya, hajjul baiti, tapi Allah mengatakan walillahi 'alan nasi. Milik Allah, hak Allah, kewajiban atas seluruh manusia. Artinya bukan hanya orang mukminin saja, tapi juga orang-orang non-muslim. Sehingga ketika ada perintah seperti ini, Nabi mengumpulkan yang sudah kita sebutkan ya pada keterangan pertemuan sebelumnya, 6 agama kaum muslimin, kemudian orang-orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, dikumpulkan semuanya. Ternyata yang menerima perintah ini adalah hanya kaum muslimin saja. Orang-orang non muslim tidak ada yang menerima. Nahnu la nu'minu wa la nahujju, kami enggak mau beriman, enggak mau berhaji. Maka Allah mengancam di akhir ayat 97, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin itu ya. Jadi di sini kenapa 'alan nas? Ya karena kewajiban seluruh ibadah itu sebenarnya kepada semua manusia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, bukan hanya manusia, jin pun wajib beribadah. Tetapi karena syarat ibadah harus ikhlas dan mengikuti sunnah, sementara orang-orang kafir tidak akan mungkin terpenuhi dua syarat ini kecuali masuk Islam dulu. Gak mungkin mereka ikhlas kalau belum muslim, gak mungkin mereka mengikuti sunnah kalau masih dalam kekafiran ya. Jadi ini merupakan konsekuensi yang harus ditunaikan oleh orang-orang kafir. Nah, sama dengan sholat, ketika orang-orang kafir tidak mau sholat, mereka diazab di neraka sakor. Masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke neraka sakor wahai orang-orang kafir? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu nggak mau sholat. Nah, jadi mereka juga sama, punya kewajiban sholat dan juga rukun-rukun yang lainnya, ibadah-ibadah lainnya, tetapi harus masuk Islam dulu ya. Jadi inilah keterangan
yang mengulangi daripada penjelasan walillahi 'alan nasi. Semuanya, laki-laki, perempuan, besar, kecil dan sebagainya, kecuali anak-anak yang memang belum balik ya, mereka belum mukallaf. Jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, namun terkadang ada sesuatu hal yang menghalangi dirinya untuk menunaikan ibadah haji, seperti jika ia adalah orang yang memiliki hutang, lalu orang yang memberinya pinjaman tersebut melarangnya untuk pergi sebelum ia melunasi hutangnya, atau ia memiliki keluarga yang wajib ia nafkahi, maka dalam kondisi seperti ini ia tidak wajib menunaikan ibadah haji sampai ia mampu mencukupi nafkah mereka selama ia tinggal pergi, karena mendahulukan keluarga lebih utama ya. Jadi kalau soal hutang ini ya, ini hutang kepada pihak personal, yang mana hutang untuk keperluan urusan-urusan konsumtif ya. Tapi kalau yang sekarang dan sudah lama ngetrennya, ini hutang malah untuk dana talangan haji. Inilah yang menyebabkan antrian yang sangat panjang itu gara-gara ada hutang untuk mengambil porsi haji, sehingga orang-orang yang belum punya kemampuan hutang ke bank, kemudian langsung didaftar di entry, dapat porsi, kemudian dia mencicil ke bank tersebut sesuai kemampuannya, bisa 1-2 tahun ya, ataupun lebih sesuai dengan kemampuannya, dan ada uang administratif, nggak ada bunga sebenarnya ya, tapi ada uang administratif di sana ya, memang ada khilafiyah hukumnya ya. Jadi kalaupun ada pinjaman-pinjaman utang seperti ini ya memang beda khilaf ya. Tapi kalau secara pribadi saya nggak masalah selama memang skemanya bukan dengan skema ribawi ya. Jadi kalau skemanya adalah ada unsur takafulnya atau ta'awunnya, saling menolong, ya, kenapa tidak ya? Karena kalau semakin ditunggu lama semakin antriannya semakin panjang, bukan 1-2 bulan, 1-2 hari, bahkan per menit entry-nya saja berbeda, itu menyebabkan antrian yang bisa lebih lama lagi gitu ya. Jadi selama dia punya skema melunasinya dan tidak mengganggu cash flow yang dia miliki ya, maka itu bisa dimanfaatkan ya. Memang ini sekali lagi ada perbedaan pendapat. Jadi di sini harus ada perkiraan ya. Yang harus ditunaikan adalah nafkah untuk keluarga, walaupun dalam hal ini ya tawakal ya, tetap ya ada kisah yang bagus dari Syaqiq al-Balkhi ya, ketika waktu itu ingin berhaji sementara keluarganya hanya mampu ditinggali untuk masa kehidupan 3 hari saja ya. Tapi putrinya memberikan motivasi dan akhirnya beliau walaupun tanpa ada bekal untuk berangkat haji ya, nekat saja ya, akhirnya di tengah jalan Allah memberikan pertolongan dengan salah satu sebabnya kepala rombongannya terkena gangguan sehingga diruqyah oleh Syaqiq al-Balkhi ini, dan akhirnya beliau mendapatkan bekal yang sangat banyak, cukup untuk berangkat haji pulang pergi bahkan lebih. Sementara keluarga yang ditinggal yang hanya cukup 3 hari ini, ada khalifah saat itu yang lewat dan kehabisan air minum ketika mencari-cari rumah, satu-satunya rumah di situ ya rumahnya keluarga ini yang ditinggalkan itu. Nah, maka dikasih minum, dan imbalan dari keluarga besar khalifah serta tentaranya ini sangat banyak, ada uang, ada sembako dan lain sebagainya, sehingga cukup surplus yang diberikan kepada keluarga. Inilah bekal ataupun fadilah tawakal ya. Jadi kalau menurut beberapa riwayat ya, yang kita dahulukan harus ya dikalkulasi lah ya. Tawakal boleh, silahkan kita bertawakal, tapi di sini tetap kita dengan cermat, dengan teliti, sebagaimana perintah dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut. Cukup bagi seseorang dikatakan berdosa jika menyia-nyiakan dan menelantarkan orang yang nafkahnya menjadi tanggungan dirinya.
keluarga kita, istri, anak-anak adalah menjadi tanggungan ya, jangan sampai terlantar ya. Ada sebagian, mohon maaf ya, saya tidak paham maksud daripada ya, karena kami mengelola pondok ya, jadi sangat mengalami betul ya, kadang-kadang ada wali santri yang nunggak-nunggak ya, mereka punya anak banyak, dititipkan pondok ini, pondok sana, pondok situ, terus nunggak semua ya. Itu sempat apa memang karena di rumah itu kewalahan ya ngasih makan sehingga dititipkan pondok-pondok ini dan tidak ada komunikasi ya, tidak ada permintaan maaf, tidak ada keterangan surat tidak mampu, tidak ada permintaan untuk diskon SPP dan sebagainya, tetapi ternyata dari awal sampai berikutnya tidak dibayar ya sama sekali. Ini kan mendolimi dari pihak pengelola pondok ini ya. Jadi ini ya saling anulah ya, saling kerjasama ya, mohon kesadaran semuanya. Begitu juga halnya dengan kedua orang tua, jika dikhawatirkan bisa membuat keduanya terlantar jika ditinggal pergi, sedangkan tidak ada orang yang bisa merawat dan memberi mereka berdua kecukupan nafkah, maka berarti ia tidak memiliki as-sabil, kesanggupan melakukan perjalanan pergi haji. Namun jika kedua orang tuanya mencegahnya untuk pergi menunaikan haji hanya karena alasan merasa kesepian dan tidak tahan menahan kerinduan kepada dirinya, maka ini tidak perlu dianggap dan ia harus tetap meneruskan langkahnya pergi menunaikan ibadah haji. Jika ada seorang suami melarang istrinya pergi menunaikan ibadah haji, maka menurut pendapat yang benar, sang istri tersebut tidak boleh menunaikan haji. Asalkan ya syar'i ya, alasan daripada suaminya syar'i, bukan hanya karena emosional ya. Jika ada seorang wanita hendak menunaikan haji, namun mahramnya atau suaminya yang akan menemaninya pergi belum memiliki kemampuan, maka dalam kondisi seperti ini ia belum wajib menunaikan ibadah haji ya. Ini ada perbedaan di antara ulama ya tentang mahram ini ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru fawqa thalathin illa ma'adi rahimin mahramin zaujin. Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir pergi melebihi 3 hari kecuali harus ditemani kerabat yang termasuk mahramnya atau ditemani suaminya. Jadi seorang wanita tidak boleh pergi haji kecuali bersama suami atau mahramnya supaya lebih aman ya. Jadi ini ya memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat ya dalam hal ini, apakah ini kaitannya dengan faktor keamanan yang pada zaman dahulu. Jadi ini kan baru dicari ilatnya ya. Ilatun nahyi di sini apa? Karena situasi yang terjadi pada zaman dahulu dan sekarang ini berbeda ya. Kalau zaman dahulu betul-betul ya perjalanan rawan dengan perjalanan jauh, naik kendaraan darat ataupun mungkin kendaraan laut yang berlama-lama. Nah, sekarang pakai pesawat, di sana sini banyak CCTV, banyak sekali penjaganya dan sebagainya. Nah, maka inilah yang menyebabkan ada perbedaan ulama dalam mencari ilat sebab larangannya itu masih berlaku atau tidak, Allah alam ya. Kemudian apakah tolak ukur mampu bagi orang yang berasal dari daerah yang jauh dari Baitul Haram adalah mampu berjalan? Ini ada perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa haji tidak wajib bagi orang miskin yang jauh dari Baitul Haram dan tidak memiliki biaya serta kendaraan meskipun ia mampu berjalan. Jika ia tetap menunaikan haji, maka haji tersebut sudah cukup baginya. Maksudnya kewajiban haji telah gugur darinya ya. Namun diriwayatkan dari Imam Malik bahwa orang miskin yang jauh dari Baitul Haram dan mampu untuk berjalan kaki, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji, baik ia memiliki bekal biaya atau memiliki kemampuan untuk bekerja, atau ia tidak memiliki bekal biaya dan kendaraan. Selama ia memiliki kemampuan untuk berjalan, maka wajib baginya pergi menunaikan ibadah haji ya. Masya Allah, semangat dari
sebagian saudara kita ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda ontel, naik sepeda motor berangkat ke sana, ya barangkali ya semangat yang luar biasa ataupun karena menunggu ya masa antrian yang sangat panjang sehingga mereka mumpung sehat dan ada bekal langsung berangkat ya, memakai visa internasional ya. Barangkali kita bertanya-tanya terus bagaimana lintas negara, kan bukan hanya paspor tapi perlu visa. Ada visa internasional itu kurang lebih harganya 3,5 juta. Jadi bisa lintas wilayah negara, nah, bisa bebas. Nah itu ngurusnya kurang lebih biayanya 3,5 jutaan ya. Allahu a'lam. Haji tidak wajib kecuali hanya sekali dalam seumur hidup. Karena dalam ayat lain tidak ditemukan isyarat yang menunjukkan bahwa kewajiban haji lebih dari sekali. Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanah aw maratan wahidah. Apakah haji wajib ditunaikan hanya sekali atau setiap tahun? Faqala, beliau mengatakan bal marrah, hanya satu kali saja. Faman zada fatatawu'un, kalau dia menambah lebih dari sekali maka itu merupakan haji sunnah. Nah, biasanya yang wajib sekali kalau dia punya kemampuan untuk berangkat lagi maka diniatkan ya untuk membadali keluarganya, ayah atau ibunya yang belum haji ya. Nah, ini tentang badal haji ada perbedaan pendapat ya, mewakilkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Imam Malik mengatakan tidak ada istilah badal haji ini, mewakilkan haji tidak ada. Hal ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama. Jadi menurut Imam Malik tidak sah seseorang melakukan haji karena menggantikan orang lain. Karena seandainya haji orang yang mewakili tersebut bisa menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang diwakilinya, maka tentunya ancaman yang terdapat di dalam ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin ya, barang siapa yang ingkar maka Allah tidak butuh kepada seluruh alam juga gugur darinya. Adapun orang yang sakit atau lumpuh yang tidak mampu untuk tegak di atas kendaraan, maka pada dasarnya kewajiban haji gugur darinya menurut pendapat Imam Malik. Baik apakah ia memiliki kemampuan untuk meminta seseorang menjadi penggantinya di dalam menunaikan ibadah haji dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Pendapat ini didasarkan pada ayat wa'alaisa lil insan illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. An-Najm 39-nya. Kewajiban haji juga gugur bagi orang yang lumpuh dan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan berjalan, karena ia masuk kategori tidak memiliki kemampuan, padahal haji hanya wajib bagi orang yang mampu. Akan tetapi ini menurut mazhab Maliki ya, memperbolehkan menyewa seseorang untuk menunaikan ibadah haji untuk seseorang yang telah meninggal dunia, yang memang memberi wasiat akan hal tersebut. Dan menurut mazhab Maliki, orang yang disewa tersebut boleh orang yang belum menunaikan ibadah haji. Mayoritas ulama boleh mewakilkan ibadah haji untuk seorang yang telah meninggal dunia dan belum menunaikan ibadah haji, atau untuk seorang yang tidak mampu untuk pergi menunaikan ibadah haji sendiri dikarenakan ada udzur sedangkan ia memiliki harta. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ini ada seorang wanita dari Khosam datang menemui Rasulullah SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku masih memiliki tanggungan kewajiban menunaikan ibadah haji, namun ia sudah lanjut usia yang tidak mampu untuk naik di atas punggung hewan kendaraannya. Lalu ia berkata, laksanakanlah ibadah haji atas nama ayahmu. Jadi ini satu hadis yang menjadi rujukan ya, bisa digantikan ya. Izin ini terjadi pada haji wada. Ada riwayat lain dengan teks hadis seperti berikut yang artinya, namun ia tidak mampu tegak di atas punggung tentunya ya. Lalu maksudnya untanya, punggung untanya. Lalu Rasulullah berkata, tunaikanlah haji untuknya. Seandainya ayahmu itu menanggung sebuah hutang, apakah kamu akan membayarnya? Dia berkata benar. Lalu beliau berkata, maka utang Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Jadi saya menyebutkan pendapat yang rajih harus sudah haji karena ada hadis
ketika satu saat ada seorang sahabat yang mengatakan labbaika an syubrumah, saya berhaji untuk syubrumah. Siapa dia? Kata Rasulullah, dia adalah begini begitu ya. Kemudian apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Ya, mengatakan belum. Nah, karena Nabi mengatakan hajilah untuk dirimu sendiri, baru kemudian untuk mewakili si syubrumah itu. Jadi itu pendapat yang rajih ya. Nabi mewajibkan haji karena ketaatan wanita tersebut kepada ayahnya dan ia rela berkorban untuk menunaikan haji ya. Seorang tidak bisa dikatakan mampu karena diberi uang oleh orang lain supaya digunakan untuk biaya menunaikan ibadah haji. Menurut ijma' ulama, seseorang tersebut tidak berkewajiban menerima pemberian tersebut karena hal ini bisa menimbulkan sikap mengungkit-ungkit pemberian dan menanggung hutang budi. Ada ini slide terakhir ya. Imam Syafi'i berkata, seandainya ada seorang anak memberi ayahnya sejumlah uang, maka si ayah wajib menerimanya. Karena anak dianggap sebagai hasil kerja dan jerih payah orang tua, dan hal ini tidak akan menimbulkan sikap mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menanggung hutang budi. Namun Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib bagi si ayah untuk menerima pemberian anaknya tersebut. Hal itu bisa merusak kehormatan seorang ayah karena mungkin muncul perkataan seperti anaknya telah membalas jasa orang tuanya, atau perkataan yang sejenis hukum-hukum haji dan umroh lainnya telah disebutkan dalam tafsir surah Al-Baqarah yang sudah lewat ya. Inilah jemaah sekalian tentang penjelasan dari ayat 96-97, mudah-mudahan bisa kita fahami dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelonggaran untuk berangkat ke tanah suci. Bagi yang sudah berangkat bisa berangkat lagi, bagi yang belum mudah-mudahan bisa segera ke sana menunaikan haji ataupun umroh ataupun ziarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.